Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih di halaman 108, hadis yang berikutnya, al-hadis al-hadiya asyar, hadis yang ke-11. Dalam hadis ke-11 apa nih? Bab al-wudu ya. Adapun Bulughul Maram hadisnya sudah masuk hadis ke-42. Wa anhu ay Abdullah bin Zaid annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunayhi ma'an khilafal ma' alladhi akhadha li ra'sihi, akhrajahu al-Baihaqi. Jadi Abdullah bin Zaid menceritakan bahwasannya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air baru untuk mengusap kedua telinganya ya. Berbeda dengan air yang telah dia pakai ketika mengusap kepala. Difahami? Tergambar Baroni? Berdasarkan hadis riwayat Al-Baihaqi ini, ketika mau usap telinga itu ambil basahi lagi tangan kita. Difahami? Orang kan kalau sudah kepala biasanya ambil lagi, begitu kan? Wa huwa inda muslimin min hadzal wajh bilafadz, dan pada riwayat Muslim ya, dengan matan yang seperti ini justru ada lafadz dengan lafadz wa masaha bi ra'sihi bima'in ghaira fadlin yadaihi. Jadi ada riwayat Muslim ya, Rasul mengusap kepalanya dengan air ya, selain sisa yang ada di kedua tangannya ya, selain sisa yang ada di kedua tangannya. Wahwal mahfud, justru yang riwayat Muslim ini adalah yang mahfud ya. Itu yang lafadz Muslim. Nanti kita baca keterangan. Takhrijul hadis. Hadis Abdullah ibni Zaid rawahul Hakim wal Baihaqi. Hadis Abdullah bin Zaid riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi, annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunayhi ma'an khilafal ma' alladhi akhadha li ra'sihi. Bahwasanya Abdullah bin Zaid pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air untuk kedua daun telinganya, berbeda dengan air yang dia gunakan untuk kepala. Berarti difahami apa? Air baru ya, air baru. Warijalu thiqat, secara perawi semuanya thiqat. Difahami? Thiqat. Ketika disebutkan thiqat ya berarti sahih. Lakin akhrajahu Muslim min nafsi tariq, akan tetapi Muslim mengeluarkan dengan sanad yang sama dengan lafaz wa masaha bi ra'sihi bima'in ghaira fadli yadaihi. Dalam lafaz Muslim justru dengan lafaz Rasul mengusap kepala dengan air selain sisa dari kedua tangannya. Maksudnya sisa selain dari pembasuhan tangan, berarti air baru untuk ngusap kepala, gitu kan?
Qala Al-Baihaqi mengatakan, wa hadza as-sahhu min alladhi qablahu. Ini yang lebih sahih dibandingkan hadis yang sebelumnya. Wa qala al-musannif, al-hafidz mengatakan, wa huwal mahfudz. Itulah lafaz yang mahfudz. Jadi gini, ada dua hadis, satu sanad, ada dua lafaz. Lafaz yang pertama menceritakan Rasul itu mengambil air baru, ya, untuk kedua daun telinganya. Air baru ini tadi berbeda dengan air yang dia pakai untuk ngusap kepala, gitu loh. Satu sanad. Nah, ada hadis lain yang sanadnya sama, gitu loh, tapi dengan lafaz Rasul itu mengusap kepala dengan air selain air atau selain sisa air pada saat pembasuhan tangan. Difahami baru nih? Nah, kata para ulama, Al-Baihaqi, Ibnu Hajar, dari dua lafaz ini kan berbeda, tapi sanadnya sama. Nah, kata Al-Baihaqi, dari dua lafaz dan sanad yang sama ini tadi, ya, yang rojih dan yang sahih adalah lafaz yang menyebutkan bahwasannya Rasul mengusap kepala dengan air selain sisa pembasuhan telapak tangan. Maksudnya apa? Mengusap kepala itu air baru, bukan sisa basuh tangan yang nempel di telapak tangan, bukan. Kemudian kata Syekh Taufik Al-Ba'dani, wa hakama ali Al-Albani bisyudzuz. Syekh Al-Albani menghukumi hadis ini syudzuz, syadz. Wa huwa kama qalu. Dan ini pendapat yang rajih insyaallah taala. Fa huwa fi sahih Muslim, ya. Hadis ini dalam sahih Muslim. Wa aidzan ruwatuhu humul aktsar, dan perawinya lebih banyak. Fiqhul hadis. Sekarang fikih yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama. Akhdhu ma'in jadid limashil udhunain. Ngambil air baru untuk ngusap kedua daun telinga. Faham gambarannya? Basuh wajah, ya. Setelah basuh wajah apa? Tangan. Sudah setelah tangan apa? Ngusap kepala. Nah, ketika mau ngusap daun telinga, basahi lagi tangan. Usap gini. Boleh apa enggak? Apakah itu sunnah? Apa hukumnya? Pernah enggak antum melihat orang awam? Orang-orang di masjid umum maksudnya itu. Ketika sudah berwudu, sudah ngusap kepala, dia untuk basah telinga ambil lagi air. Sering ya? Nah, kita baca al-manqul an jumhuril fuqaha, yang dinukilkan dari jumhur fuqaha, ya, yang dinukilkan dari jumhur fuqaha, annal afdol, bahwasannya yang afdol, ayyu khoda ma'un jadid, yang afdol ngambil air baru, limashil udhunain, dalam rangka mengusap kedua daun telinga ini tadi. Itu kata jumhur. Ghairu ma'ir ra'si, selain air kepala. Jelas? Jadi katanya jumhur, kalau mau ngusap kedua daun telinga, antum basahi dulu tangan antum. Setelah antum mengusap kepala,
ketika ingin ngusap daun telinga, basahi dulu Pak Roni di bawah keran, baru set. Nah, jumhur itu. Kama yu'khadhu ma'un mustaqillun lil fam wal anfi. Sebagaimana ngambil air tersendiri untuk membasuhi mulut dan hidung. Jelas? Farhan? Ngantuk? Tidak. Masya Allah Farhan. Farhan dari NTB, ya asalnya NTB itu, ya ini Pekanbaru, ya. Palembang mana? Satu orang, azhadun nas fil alim ahluhu, kata seseorang itu, ya orang yang paling zuhud terhadap ahlul ilmi, kadang penduduk negeri itu tadi. Di sini memang dari zaman dulu ya dikenal, kadang satu orang timuran, Indonesia bagian timur itu banyak dulu di Yaman, orang Medan, Pekanbaru, ya dikenal sebagai tempat-tempat thalabatul ilm. Jelas ya? Wali hadis Abdullah ibn Zaid qal, dan juga alasan yang berikutnya hadis Abdullah bin Zaid, ra'aitu Rasulullah SAW yatawaddau fa akhadha ma'an li udhunihi khilafal ma' alladhi masaha bihi ra'sahu. Kata Abdullah bin Zaid, aku melihat Rasulullah SAW beliau berwudu, lalu beliau mengambil air untuk kedua daun telinganya, berbeda dengan air yang beliau gunakan untuk mengusap kepala. Jelas? Wali annahu sahha an ibni Umar radhiyallahu anhu, dan juga sahih dari Abdullah bin Umar, beliau melakukannya. Difahami? Nah dari sini jangan nyala-nyalakan dulu, ya salah akhi, antum sebenarnya bukan salah, antum kurang baca. Apalagi hadisnya sahih kan, rijalul thiqat. Walladhi alaihi jama'atun minas salaf. Namun ya, pendapat yang dipegangi oleh sekelompok para ulama salaf, wa madhabul hanafiyah, dan juga pendapat mazhab Hanafiyah, wa riwayatun anil imami Ahmad, dan juga pendapat salah satu dari pendapat Imam Ahmad, annal afdal, bahwasannya yang afdol, antum saha al-udhunani binafsil ma alladhi istakhdama atau ustukhdima limashir ra'si. Nah, menurut jama'atun minas salaf wa madhabul hanafiyah wa riwayatun anil imami Ahmad, mereka mengatakan yang afdol, kedua daun telinga tersebut diusap dengan air yang dipakai untuk mengusap kepala. Fala yu'khadhu ma'un jadid mustaqillun di mashil udhunain. Tidak perlu ngambil air baru secara tersendiri untuk mengusap kedua daun telinga. Wa dzalika li amrayn, dengan dua alasan. Jelas ya? Al-amrul awwal, alasan yang pertama, annal ahadits allati fiha mashun nabi sallallahu alaihi wasallam li udhunaihi zahiruhuma atau zahiruhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yamsa udhunaihi binafsil ma alladhi masaha bi ra'sahu. Alasan yang pertama, bahwasannya hadis-hadis yang padanya menunjukkan Rasul mengusap kedua daun telinga. Lihat ada keterangan zahir ya. Nah, sini fahami baik-baik. Antum yang anak-anak takhasus, kalau istilah zahir itu kesan secara zahir. Ketika disebutkan secara zahir, muhtamal, bisa iya bisa
bisa tidak. Itu namanya istilah zahir. Secara zahir, Nabi SAW dulu itu mengusap kedua daun telinganya dengan air yang beliau gunakan mengusap kepala. Wala ya'khudhu ma'an jadidan, dan tidak ngambil air baru untuk mengusap kedua daun telinga. Itu secara zahir hadis. Fa fi hadits Abdullah ibni Amr, disebutkan dalam hadis Abdullah ibni Amr, summa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi wa adkhala usbu'aihi as-sabbahatain fi udhunaihi wa masaha bi ibhamaihi zahira udhunaihi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala beliau dengan dan memasukkan kedua telunjuk beliau ke telinga, dan beliau mengusapkan kedua jempol pada bagian luar daun telinga. Fa zahiruhu, maka secara zahir hadis ini, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'khudh ma'an jadidan limashi udhunaihi. Secara zahir hadis, Rasul tidak ngambil air baru untuk mengusap kedua daun telinga. Kenapa? Karena disebutkan oleh Abdullah ibn Amr, Rasul mengusap kepala. Kemudian ada wa adkhala usbu'aihi, dan Rasul memasukkan kedua daun telinga, kedua telunjuk ke daun telinga. Difahami? Kenapa dikatakan zahir? Karena zahirnya ini tadi Rasul tidak ambil air baru. Kenapa dikatakan zahir? Karena di situ menggunakan wawu. Wa adkhala usbu'aihi. Sedangkan wawu itu apa faedahnya? Cuman mutlaqul musahabah, tidak memberikan faedah apa? Tartib. Difahami? Beda dengan kalau seandainya langsung dengan lafaz apa? Fa adkhala. Ya benar Dokter Vicky. Kalau langsung fa adkhala kan fa kan yufidu tartib, dengan tanpa jeda, gitu kan? Untuk sudah belajar nahwu. Apa beda summa? Kalau summa apa? Hah? Masa belum sih? Paroni. Kalau summa apa bedanya? Yufidu tartib tapi masih ada jeda. Gitu Dokter Vicky ya? Benar kan? Kalau fa tidak ada jeda kan? Nah, itu tadi. Nah, sedangkan wawu itu semata-mata musahabah, ada apa namanya, musahabatul hukum, yang ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Tapi tidak menutup kemungkinan ada jeda. Makanya disebut zahir. Difahami? Kemudian di sini disebutkan, fa zahiruhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'khudh ma'an jadidan limas'i udhunaihi wa inna maktafa bil ma'il awwal alladhi masaha bi ra'sahu. Secara zahir hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil air baru untuk mengusap kedua daun telinga. Yang terjadi, beliau mencukupkan dengan air yang pertama yang beliau gunakan untuk mengusap kepala. Itu secara zahir. Beliau mencukupkan air yang pertama yang dipakai untuk mengusap kepala. Alasan yang kedua, al-amru tsani, alasan yang kedua, anal udhunain minar ra'si, bahwasanya kedua daun telinga itu minar ra'si, bagian dari kepala. Fa idza kanata minar ra'si, kalau kedua daun telinga dianggap bagian dari kepala, ai huma min ajzaiha, huma min ajzaihi, dua daun telinga tadi bagian dari kepala, fal juz'u, maka yang namanya bagian yumsah binafsil ma alladhi yumsah bil udu, maka bagian sesuatu berarti dia perlu diusap dengan air yang bagian tadi diusap juga. Kalau kedua daun telinga dikatakan bagian dari kepala, maka berarti sama saja, ngusap kepala yang ngusap daun telinga. Difahami? Kenapa wajah dibasuh, pas tangan dibasuh lagi? Kenapa? Karena beda. Anggota wajah, anggota wudhu tangan, bagian yang terpisah. Iya mana? Sedangkan telinga itu bagiannya dari nempel di kepala.
Walaupun alasan seperti ini ikhwan masih bisa diintikad. Kenapa? Tidak mesti sesuatu yang dianggap bagian itu tidak perlu dibasuh secara tersendiri. Buktinya apa? Istinsyak para ulama mengatakan wajib. Ya benar? Dalam keadaan dia bagian dari mulut. Nah, itu tadi. Faqad tsabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nah, lihat Syekh Taufiq Al-Ba'dani, beliau mengatakan telah sabit, berarti telah sahih dari Rasulullah SAW. Rasul mengatakan al-udhunani minar ra'si, kedua daun telinga bagian dari kepala. Itu pendapat yang dikeluarkan beliau. Sehingga anak Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i berpendapat dhaif. Ya, hadis ini dhaif. Juga Syekh Abdurrahman dulu meyakini dhaif. Wa rawahu Ahmad, hadis ini riwayat Ahmad, wa Abu Daud, riwayat Abu Daud, wa ghairuhuma min hadits Abi Umamah, dari sahabat Abu Umamah, wa sanaduhu dha'fun, sanadnya dhaif, wa sanaduhu dhaif, lakin lahu syawahid an jama'atin minas sahabah. Akan tetapi hadis ini punya penguat dari sekelompok sahabat, wa huwa hasanun bimajmu'iha, dan hadis ini dianggap hasan dengan sanad-sanad yang telah terkumpul. Wa amma ma jaa an Abdullah ibn Zaid, adapun riwayat yang datang dari Abdullah bin Zaid, annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunayhi ma'an khilafal ma' alladhi akhadha li ra'sihi fa huwa haditsun syadzun la yasih. Adapun hadis yang datang dari Abdullah bin Zaid yang bahwasanya beliau melihat Nabi SAW mengambil air baru ketika mengusap kedua daun telinga, berbeda dengan air yang dipakai untuk mengusap kepala, itu hadis syadz la yasih, syadz tidak sahih. Wala yuqasu 'alal fam wal anfi, dan tidak bisa dikiaskan kepada mulut dan hidung. Kenapa? Bi annal madmadha wal istinsyaq qabla ghuslil wajh, dikarenakan kumur-kumur dan istinsyak itu terjadi sebelum pembasuhan wajah. Wali annal ma ba'da ghuslil wajhi la yakfi lahuma, dan juga air yang digunakan untuk basuh wajah tersebut tidak cukup untuk kumur-kumur dan istinsyak. Difahami? Karena unsurnya al-ghusl, ghusl itu isalul ma, mengalirkan air, berbeda dengan al-mashu. Kalau al-mashu tidak butuh air, cuma butuh pengusapan. Fala budda min ma'in jadid, sehingga kalau kumur-kumur atau istinsyak butuh air baru. Wa huwal adhar, dan itu pendapat yang lebih zahir. Difahami? Sehingga Syekh Taufiq Al-Ba'dani Abu Malik, beliau lebih condong ke pendapat yang menyatakan apa? Tidak perlu mengusap kedua daun telinga, ngambil air baru. Demikian juga yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tidak didapati hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha ma'an jadidan di mashil udhunain. Masih ada waktu tanggung ya, kita lanjutkan sedikit lagi satu bab. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Masalah kedua, akhdhu ma'in jadid, ngambil air baru, limashir ra'si, untuk ngusap kepala. Iya, anak-anak takhassus. Antum itu ketika anak baca, kalau bisa antum, itu kan bukan antum simak baik-baik, antum sambil mikir ya, untuk ngelatih antum. Jangan ngelotot, ngelongok, sambil mikir. Nah, antum orek harokatnya tadi. Contoh, akhdhu ma'in jadidin. Kaget setelah belajar, antum pikir, murojaah sama kawan. Tanya Syahadana sama Aiman. Man, tadi Ustadz bacanya akhdhu ma'in jadidin. Apa sih? Difahami? Kenapa ma'in jadidin? Oh, itu karena dibaca sebagai hal. Nah, contoh, salah.
Tuma jahar, majrur, hal tu nasab. Nah, itu kan kayak gitu. Di murojaah. Difahami? Ibnu. Ya. Yang lamun, taklim lamun, alim lamun, jangan. Dilatih terus. Ya. Orang kalau sudah terbiasa dilatih, nanti ilmunya antum akan terasah. Akhdhu ma'in jadidin limashir ra'si. Ngambil air baru untuk ngusap kepala. Ghair fadlil yadain. Selain sisa dari kedua tangan. Jadi orang basuh kedua tangan, ya. Nah, kemudian ketika mau ngusap kepala, basahi lagi. Ya. Oh ya, mumpung ingat, anak selama umroh itu ketemu beberapa orang-orang yang titip salam ya untuk para penuntut ilmu di Darul Hadis ini. Di antaranya Syekh Abu Usama Rabi bin Thahir titip salam, katanya sampaikan salam ke Tulabul Ilm yang ada di Palembang ini. Ya, kemarin ada kunjung ke tempat beliau. Awal sebab kunjung itu ada yang nge-share foto Masjid Darul Hadis ini, orang Yaman. Nah, di situ dikasih keterangan sama dia pakai bahasa Arab. Ini markis baru berdiri 1,5 tahun, tapi sudah ada 3 penuntut ilmu yang belajar ke negeri Yaman, diantaranya ke Darul Hadis Piyush, karena ditulis bahasa Arab. Tahu-tahu ada salah seorang masyayikh, Dr. Rabi bin Thahir Japri, orang itu tadi. Nah, kaget dia lihat foto masjid ini, terus dia bilang, coba kasih nomor ana ke orang tersebut. Akhirnya dikasihlah nomor syekh tersebut ke ana, kemudian ana hubungan, kemudian beliau nyuruh ana mampir ke tempat beliau di Madinah. Ya, diajak ngeteh, terus kasih jamuan, kasih kitab sama beliau, dan beliau titip salam untuk antum-antum. Ya. Di sini disebutkan alladzi alaihi jumhuru ahli ilmi, pendapat jumhur anna ra'sa, bahwasanya kepala yumsah bima'in jadid, diusap dengan air yang baru, ghairil ma' alladzi akhadha li ghuslil yadain, selain air yang dia gunakan untuk membasuh kedua tangan. Lidali lain, berdasarkan 2 dalil. Ad-dalilul awwal, dalil yang pertama, anna sabit 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya'khudhu ma'an jadidan yamsahu bihi ra'sahu ghairal ma' alladhi ghasala bihi yadayhi. Yang sabit, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mengambil air baru untuk mengusap kepala beliau, selain air yang beliau gunakan untuk mengusap kedua tangan beliau. Fa fi sahih Muslim an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, disebutkan dalam sahih Muslim dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi bima'in ghaira fadli yadayhi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala beliau dengan air ghaira fadli yadayhi, dengan air yang selain sisa dari kedua tangan. Maksudnya apa? Air baru. Ai ghairal ma' alladzi mutabaqqa fi ghuslil yadain, yaitu bukan air yang sisa dari membasuh kedua tangan. Wa kadzalika an Ali radhiyallahu anhu fi wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga dari Ali bin Abi Thalib tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ja'ala yadahu fil ina famasaha bi ra'sihi marratan wahidatan,
Kata Ali bin Abi Thalib, kemudian Rasul memasukkan ke tangannya ke dalam ember, ke dalam bejana, lalu beliau mengusap kepala beliau sekali. Fa adkhala yadahu fi ina'il ma' qabla mas'i ra'si. Di situ Rasul memasukkan tangan beliau ke dalam bejana air sebelum mengusap kepala. Hadis ini sahih. Itu jelas dengan sore Rasul basahi tangan lagi, bukan ngambil sisa yang membasuh kedua tangan ketika mengusap kepala. Ad-dalil tsani, dalil yang kedua. Anna ra'sa udhun mustaqillun. Kepala itu bagian yang tersendiri, anggota wudu yang tersendiri. Fayukhadhu lahu ma'un mustaqil. Maka perlu diambil air secara tersendiri untuk bagian kepala tadi. Wa huwa rajih, dan itu adalah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Wa amma ma rawahu Abu Daud, adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud an Rabi binti Muawwidh, dari Rabi binti Muawwidh radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'si min fadli ma'in kana fi yadihi. Ada hadis riwayat Abu Daud dari Rabi binti Muawwidh bahwasanya Nabi SAW mengusap kepala beliau dari sisa air yang ada di tangan. Ada hadits yang lafadznya Rasul mengusap kepala dari air yang ada sisa di tangan. Fal hadis seperti ini fi sanadihi Abdullah ibnu Muhammad ibnu Uqail. Abdullah bin Muhammad ibnu Uqail wa qad ikhtalafa al ulama fil ihtijaj bihi. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berhujjah dengannya. Fala yu'aridu ma sahha khilafu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga karena hadis ini bertolak belakang atau namanya diperselisihkan oleh para ulama tentang hujjahnya, apa namanya, kekuatan si Abdullah ibnu Muhammad ibnu Uqail ini tadi, maka hadis yang mukhtalaf ini tidak bisa dijadikan penyangga untuk hadis yang telah sahih penyelisihannya dari Nabi SAW. Jelas? Nah, itu juga ikhwan, dalam suatu kaidah, apabila ada hadis yang sahih yang lebih kuat, ya, lebih kuat, dan ternyata ada hadis yang dhaif atau hadis ini mukhtalaf, ya, baina man sahha wa baina man yudha'ifu, dalam bentuk tarjih, min wujuhil tarjih, maka yang lebih sahih itu lebih didahulukan, baron. Difahami? Jangankan yang seperti itu, ya, yang sahihain, ada sahihain, ada hadis ternyata kharij sahihain. Kadang para ulama mendahulukan sahihain ketika mentarjih. Difahami? Nah, ini hadisnya sahih, sedangkan hadis ini mukhtalaf. Maka yang mukhtalaf ini tadi tidak bisa dipakai untuk mengkritiki atau mengkontradiksikan, menentang hadis yang setelah sahih, telah kesepakat para ulama tentang keabsahannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Karena mau safar dulu besok Sabtu, mungkin ada Sabtu siang baru pulang, ya. Nanti ketemu insyaallah malam Minggu.